tapi berasal daripada roh-Mu Tuhan. Agar setiap benih-benih firman-Mu bisa tertanam, bisa ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah 30 bahkan sampai 100 kali lipat dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Untuk yang di rumah, yang lagi menyaksikan live streaming, shalom juga. Oke saudara, langsung aja kita buka slide-nya. Oke. Tema hari ini kita akan bicara tentang last day worker atau pekerja akhir zaman atau pelayan akhir zaman. Oke, saya tahu mungkin ini bukan sebuah tema yang populer saudara. Tapi apa yang saya sampaikan, inilah yang saya dapatkan saudara, dari Roh Kudus. Oke, kita baca dulu ayatnya dari Matius 9 ayat 35. Mungkin saya aja yang bacain saudara. Demikianlah Yesus berkeliling ke kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan, amin. Saudara, tahun lalu tepatnya tahun 2020, itu sekitar sore hari gitu, tiba-tiba di dalam dada saya kayak ada yang ngomong saudara. Kayak ada sebuah gerakan, kayak ada sebuah dorongan untuk cari tahu pertumbuhan kekristenan yang ada di Indonesia. Itu random banget saudara. Benar-benar gak tahu dari mana itu, tiba-tiba seperti ada gerakan di dalam dada saya untuk yuk cari tahu pertumbuhan kekristenan yang ada di Indonesia. Nah saudara, dan setelah saya cari tahu, saya googling kiri kanan gitu ya, ternyata saya dapetin satu fakta yang mencengangkan saudara. Apa itu? Ternyata saudara, setiap tahun ada jutaan orang yang pindah dari agama lain dan masuk ke Kristen. Berapa banyak saudara? Jutaan. Dan saya mencoba untuk objektif, saya mencoba untuk masa sih gitu. Saya mencoba untuk kritisin. Akhirnya saya cari lagi sumber-sumber lainnya. Dan saya dapetin apa saudara? Sumber lainnya pun bahkan sumber yang bisa dibilang kredibel, itu mengatakan bahwa ada 2 juta orang setiap tahun itu pindah dari agama lain masuk ke Kristen. Artinya apa saudara? Orang Kristen tambah banyak, bener gak? Dan bukan berasal dari berkembang biak, no. Tapi karena perpindahan, makanya menurut sumber yang saya dapetin 20-30 tahun lagi Indonesia itu bisa menyamakan kayak mayoritas saudara. Bahkan bisa jadi mayoritas. Kenapa? Tiap setahun 2 juta orang pindah masuk ke Kristen, bayangin saudara. Bukan 20.000, bukan 200.000, tapi 2 juta. Dan saudara, saya ngalamin sendiri, waktu saya kebetulan pembina youth di GB Kamboja ini, Youth Home for Generation. Waktu saya, di youth saya, saudara, itu kurang lebih ada 6-7 orang. 6-7 orang, ada yang udah pelayanan sekarang, ada yang masih jadi jemaat. Itu asalnya bukan dari Kristen saudara. Dari agama lain, bayangin saudara. Dan mereka jadi Kristen, mereka baru masuk Kristen itu bukan yang kayak udah 10 tahun, no. Ada yang baru berapa bulan, ya. Ada yang baru 2 tahun, baru setahun. Dan itu unik-unik. Ada yang gara-gara didatengin sama Tuhan Yesus di mimpi, dia berjumpa sama Tuhan Yesus, ketemu, akhirnya dia bawa keluarganya juga, saudara, bayangin. Sampai pembantu-pembantunya juga masuk Kristen sekarang, canggih banget. Ada yang karena dengar lagu rohani, dia punya masalah keluarga, broken home. Waktu dia ke rumah temennya didengar lagu rohani saudara. Tiba-tiba dia ngerasain damai sejahtera di hatinya. Ada juga yang karena komunitas, dia ngeliat kok beda ya, temen gue sama temen gue yang di sana sama temen gue yang di sini kok beda ya. Saudara, artinya apa sih? Suka nggak suka ya saudara, terima nggak terima, percaya nggak percaya, Roh Kudus lagi bekerja di Indonesia, amin. Ada yang Tuhan sedang lakukan di Indonesia. Nah,
Tapi yang jadi masalah saudara, seperti yang tadi kita baca, Tuhan bilang apa? Tuayannya banyak. Apa yang sedikit? Pekerjaannya. Rasionya nggak sebanding, mungkin 1:1000. Yang melayani sama yang dilayani, rasionya jauh saudara. Nah, saya coba renungin kenapa banyak orang yang nggak mau pelayanan gitu. Kenapa banyak orang yang mungkin terpanggil tapi nggak mau jawab, jadinya miss call, ya kan, miss call dari Yesus. Saya punya adik rohani saudara, waktu kemarin itu kita ngadain menara doa, kebetulan saya dapat Tuhan nyuruh saya untuk doain satu-satu, gitu ya. Padahal nggak ada rencana sama sekali, dan akhirnya saya coba doain dia. Kebetulan memang pas lagi giliran dia, dan itu kuat banget, Tuhan ngomong gini ke saya, dia lagi nahan sesuatu. Dan cuma dia dan Tuhan yang tahu apa. Dan waktu saya doain dia, saya bilang, bro, Tuhan bilang, lu lagi nahan sesuatu. Ada sesuatu yang lu tahan dan lu tahu itu, tapi lu menghindar. Saya bilang kayak gitu ke dia. Dan setelah selesai menara doa, kita ngobrol-ngobrol gitu. Dan apa yang terjadi saudara, benar saudara, apa yang saya omongin itu benar yang dia rasain. Dia bilang, iya kak, udah ada panggilan dari dulu, tapi guanya yang gak mau. Dan sampai sekarang orangnya juga masih gak mau ngejawab panggilan itu saudara. Nah saudara, saya cukup yakin di antara saudara pun banyak yang terpanggil, dan memang itu tugas kita sebagai orang Kristen untuk menjadi saksinya Yesus, betul gak? Makanya Amanat Agung bilang apa? Jadikanlah semua bangsa murid tuh. Matius ditulis untuk orang Kristen saudara, Yahudi Kristen. Nah, tapi pertanyaannya kenapa banyak orang yang udah tahu panggilannya, udah diketok-ketok, udah didobrak-dobrak sama Tuhan, kenapa nggak mau buka, nggak mau jawab? Nah salah satunya saya temuin saudara, karena salah pola pikir, salahnya cara pandang yang salah terhadap pelayanan saudara. Mungkin saudara di sini banyak yang punya kerinduan melayani, mungkin saudara banyak yang kalau ngelihat orang tuh kayak rasanya pengen didoain aja, rasanya pengen dikulin, digembalain gitu ya kan. Tapi saudara nggak punya waktu, kenapa? Karena dari Senin sampai Sabtu saudara kerja mungkin. Senin sampai Sabtu kerja sibuk, Minggu waktunya buat keluarga, saya nggak punya waktu untuk pelayanan. Atau Anda yang mungkin masih sekolah, masih kuliah gitu, apalagi sekarang udah mulai masuk gitu kan. Mungkin Anda pengen pelayanan, pengen banget pelayanan, cuma tugas banyak banget. Ya kan, ujian mulu gitu kan, nggak lulus ujian mulu. Ya kan? Nah, mungkin banyak saudara yang kayak gitu. Tapi saudara tahu nggak? Cara pandang kayak gitu salah saudara, sebenarnya saudara. Kenapa? Karena pelayanan kita, saudara, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sekali lagi, mungkin banyak saudara di antara saudara yang pengen pelayanan tapi terbatas sama waktu, terbatas sama tempat. Tapi saya mau kasih tahu, pelayanan tidak terbatas oleh waktu dan oleh tempat. Saudara, pelayanan itu bukan cuma hari Minggu. Yang mengerti katakan amin, saudara. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Terus pelayanan sejati kita apa? Boleh slide-nya. Pelayanan sejati kita bukan hari Minggu, bukan juga di atas mimbar ini, bukan juga cuma di gereja, saudara. Tapi pelayanan sejati kita adalah kehidupan kita sehari-hari. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 16 apa? Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Biar orang-orang lihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan. Artinya pelayanan kita tidak dibatasi oleh waktu, saudara. Amin. Kita bisa melayani sehari-hari. Kita nggak perlu jago khotbah, kita nggak perlu jago main musik dan kita harus pelayanan. No. Cukup kita tunjukin hidup kita sama kayak Kristus, orang bisa bertobat. Kenapa? Karena kita surat yang terbuka. Amin. Kita surat yang terbuka, Paulus bilang kita surat yang terbuka, orang bisa ngelihat kita saudara, orang bisa ngerasain kita. Kalau surat terbuka kita, kalau kita adalah suratannya Yesus, tanpa kita harus ngomong, orang udah tahu, oh ini orang Kristen. Betul gak? Nah saudara, ada satu contoh menarik. Boleh di next. Saudara, seperti yang saya bilang, pelayanan sejati kita adalah kehidupan sehari-hari. Artinya gini, lewat hidup kita, ya saudara, lewat hidup saudara,
orang akan kenal Yesus. Betul? Nah, di sini ada satu contoh menarik. Ini adalah foto dari Paus Yohanes Paulus II, ya. Sekitar bulan Mei tahun 1981 ada sebuah tragedi yang mencengangkan dunia. Tragedi itu adalah tragedi penembakan dari seorang bisa dibilang ekstremis yang bernama Mehmet yang mencoba untuk membunuh Paus pada waktu itu. Ini fotonya saudara, yang di lingkaran itu si Mehmet, yang coba nembak, yang bukan coba, udah nembak. Itu Pausnya, yang sebelahnya setelah ditembak saudara. Nah penembakan itu terjadi saudara, tahun, ya tadi saya bilang 1981 dan Mehmet di sini menembakkan 4 peluru ke tubuh Paus. 4-4-nya kena, 2 di perut, 1 di tangan kanan, 1 di tangan kiri. Akhirnya setelah ditembak, Paus dilarikan ke rumah sakit, dioperasi selama 5 jam dan kehilangan 3/4 dari darah dari tubuhnya. Saudara, tapi puji Tuhan selamat. Dan singkat cerita, Mehmet ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Nah, tapi yang bikin ceritanya menjadi mengagumkan, saudara, justru 2 tahun setelah Mehmet dipenjara. Apa yang terjadi, saudara? Boleh next. Ternyata setelah 2 tahun kemudian, setelah Paus makin pulih kesehatannya, Paus memutuskan untuk bertemu dengan penembaknya, saudara. Ini gak fotonya, lihat salaman, Mehmetnya juga salim, saudara. Apa yang dilakukan sama Paus, saudara? Simple. Paus hanya datang, mendoakan, memaafkan. Apa saudara? Mendoakan dan memaafkan. Bukan cuma itu, Paus bahkan ajak umat untuk doain Mehmet, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah kejadian ini? Saudara tahu, Mehmet ini adalah orang yang keras. Dia adalah udah dari kecil udah jadi penjahat, saudara. Waktu muda aja dia udah ikut pelatihan teroris, ikut kelompok untuk menggulingkan pemerintahan, dan bahkan 2 tahun sebelum dia nembak Paus, dia bunuh orang dulu. Ditangkap terus kabur baru nembak Paus, saudara. Artinya ini orang keras banget, dia orang yang gak kenal Yesus, orang yang gak tahu kasih Yesus itu kayak apa. Tapi saudara tahu, waktu Paulus datang, waktu dia mendoakan dan memaafkan, gak lama kemudian Mehmet terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Anda bisa lihat. Boleh kasih tepuk tangan, saudara? Tadi yang tepuk tangan gak usah malu-malu. Saudara, Mehmet gak dikhotbahin, betul gak sih? Paus gak khotbah kayak begini, no. Paus gak ngasih charity, no. Apa yang dia lakukan? Dia cuma tunjukin apa yang Yesus lakuin. Apa itu? Mengampuni, saudara. Boleh next. Saudara, actions speaks louder than word. Saudara, tindakan nyata berdampak jauh lebih besar dibanding hanya sekedar kata, saudara. Saudara bisa ngomong I love you 1000 kali ke pasangan Anda. I love you, Pa. I love you, Ma. Apalagi anak SD sekarang di TikTok, papa mama, benar nggak, saudara? Ada yang main TikTok sini? Nggak ada yang mau ngaku? Saya bingung ya, saudara, anak-anak SD itu sekarang papa mama, ayah bunda. Anniversary tiap bulan, coba bayangin. Ada yang anniversary, ya selamat 2 jam jadian. Apaan 2 jam? Diselamatin, saudara. Tapi saudara, kalau Anda just word, cuma ngomong I love you, tapi ternyata saudara selingkuh, I love you-nya 1000 kali, mau 10.000 kali juga gak ada artinya, benar gak? Atau Anda umbar janji, nanti begini, nanti begitu, tapi ternyata gak ditepatin. Percuma. Saudara, tindakan nyata, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan sekedar kata-kata. Saudara, Anda gak perlu jago khotbah, Anda gak perlu mungkin sekolah Alkitab untuk jadi saksinya Yesus.
Cukup hidup Anda yang seperti Yesus, itu udah cukup saudara sebenarnya. Saudara, saya mau saksikan sedikit. Sebelum saya berdiri di mimbar ini ya 10 mungkin belasan tahun yang lalu ini, saya masih hidup bisa dibilang ya seperti anak muda lain ya, bandel saudara, gitu ya. Dan ya saya masih hidup di yang namanya ngerokok, minum segala macam gitu ya. Nah tapi sekitar 10 tahun yang lalu saya berjumpa sama Tuhan dan Tuhan pulihin saya, dan dari situ saya mulai bangun hidup saya dalam Yesus walaupun masih jatuh bangun gitu. Dan waktu awal-awal saya bertobat saudara, saya masih main sama teman-teman saya, masih main di tongkrongan gitu ya. Saya masih main di tongkrongan gitu. Dan saya nongkrong, biasanya kalau di tongkrongan saya itu memang tiap Jumat itu ada perjamuan saudara. Tapi bukan perjamuan kudus. Perjamuannya anggur merah saudara. Ya tiap minggu itu biasanya kayak gitu. Dan waktu awal-awal saya bertobat, saya datang ke situ saudara. Saya masih datang, saya masih main. Nah, cuma yang membedakan, setiap kali saya ditawarin minuman, jadi itu biasanya minum gitu ya, bergilir. Nah, sampai ke giliran saya selalu tolak saudara. Enggak, gue gak mau. Nah, 1-2 kali gak ada yang terjadi. Nah, sampai kesekian kalinya, tiba-tiba teman saya, ya, tadi teman saya juga ikut nonton, teman saya itu tiba-tiba curhat sama saya. Bill, gue mau curhat dong, bla 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 bla. Nah tapi yang bikin amazed itu bukannya curhatannya, tapi alasan kenapa dia mau curhat sama saya. Saudara tahu kenapa dia mau curhat sama saya? Simple, karena saya yang paling beda di tongkrongan saudara. Dan saudara, sampai detik ini kami masih bersahabat, kita masih berteman. Dia sekarang kita udah beda arah, saya jadi hamba Tuhan, dia jadi pengacara saudara. Nah lucunya, dia walaupun udah jadi pengacara, walaupun dia udah sekarang jadi bukan pakar hukum, udah di bidang hukum, nanya pekerjaan, nanya saran soal pekerjaan, itu sama saya saudara. Aneh nggak? Hamba Tuhan, terus ke hukum, ini beda banget, beda jalur. Pertanyaannya kenapa saudara? Jawabannya simpel, karena saya udah jadi terang buat dia saudara. Saya bikin perbedaan dalam hidupnya. Itulah kenapa dia selalu cari saya. Saudara, Anda gak perlu jago berkhotbah, Anda gak perlu jago bermain musik saudara. Cukup Anda tunjukkan Yesus di dalam diri Anda udah bisa jadi terang untuk orang lain. Amin. Nah saudara, saya percaya di sini banyak yang dipanggil sama Tuhan gitu. Saya percaya banyak orang, apalagi mungkin yang sedang nonton live streaming juga, mungkin punya kerinduan untuk melayani saudara. Tapi mungkin terbatas tadi yang saya bilang, terbatas pola pikir yang salah, bahwa dipikir pelayanan itu terbatas oleh waktu dan tempat. Tapi selain itu saudara, selain dari pola pikir soal waktu dan tempat, ada hal yang kedua yang banyak saya sering temuin, adalah rasa tidak layak saudara. Ini yang ya saya suka saya bertemu orang yang kalau diajak pelayanan gak mau, kenapa? Karena mikir masih hidupnya dalam dosa. Nah satu ayat terakhir, yuk kita baca sama-sama. Oke, boleh kita baca sama-sama ya saudara? Oke, 1, 2, 3, bukan kamu, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku, kasihlah seorang akan katakan amin. Saudara, jelas tadi ayatnya kita baca sama-sama, bukan aku yang memilih kamu, betul gak? Bukan aku yang memilih kamu, artinya gini, standar kekudusan, standar layak gak layak, bukan manusia yang pegang, betul gak? Anda mau bilang seseorang itu layak, kalau Tuhan tolak, Anda gak bisa ngomong apa-apa. Kelihatannya kudus, kelihatannya berkarisma banget, tapi standar layak gak layak itu Tuhan yang pegang saudara. Itu jelas ayatnya.
Makanya kenapa ada Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Artinya nggak semua orang Kristen akan masuk kerajaan surga. Bukan berarti saya punya kalung salib, artinya saya akan masuk kerajaan surga. Bukan berarti saya punya KTP saya Kristen, artinya saya akan masuk kerajaan surga. No. Standar layak nggak layaknya seseorang itu Tuhan yang pegang, saudara. Dan bukan berarti kalau Anda hari ini masih hidup dalam dosa, bukan berarti Anda Anda punya masa lalu yang pahit, Anda punya masa lalu yang gak enak, artinya Anda gak punya masa depan. Siapa yang bilang? Kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca soal dari Matius sampai Yohanes, kita akan lihat bagaimana Yesus itu menerima orang-orang yang berdosa. Betul? Ada satu wanita yang mengurapi kaki Yesus. Waktu dia ngurapin, orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik bilang, itu kan perempuan berdosa. Kalau Yesus tahu, pasti dia gak akan mau. Iya, karena dia mungkin terkenal sebagai pelacur waktu itu. Dan kalau di Israel, kalau orang udah terkenalnya udah kayak gitu, itu rendah banget pasti statusnya di mata orang. Tapi apa yang Yesus lakukan? Diusir gitu, jangan. Enggak. Apa yang dia bilang? Malah diangkat derajatnya, saudara. Dia bilang apa? Orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. That's it. Saudara, manusia mungkin bisa melihat apa yang di depan matanya aja. Tapi Tuhan melihat hati. Makanya kenapa Tuhan pilihnya Daud bukan Saul. Tuhan bilang apa? Jangan lihat parasnya. Manusia lihat fisik. Tuhan lihat hati. Amin, saudara. Boleh next? Nah, tapi saudara, oke. Semua yang tadi saya omongin akan percuma kalau bukan saudara yang buka pintunya, saudara. Semua itu tergantung dari saudara. Mana tadi gambar? Oke. Saudara, di depan adalah gambar dari, mungkin saudara udah sering lihat, ya. Ini adalah gambar Yesus lagi mengetuk pintu. Apa yang unik dari gambar ini? Pintunya ya. Pintunya nggak ada gagangnya. Aneh. Di mana-mana pintu pasti ada depan belakang. Tapi ini pintu gagangnya nggak ada. Ini menggambarkan apa sih, saudara? Pintu ini menggambarkan hati kita. Paham, saudara? Sekali lagi, pintu ini menggambarkan hati kita. Nggak peduli Yesus ngetok berapa kali sampai didobrak sekalipun. Kalau kitanya nggak mau buka, itu pintu nggak akan kebuka. Benar nggak? Mau saya nih ngomong sampai bebusa, kalau saudara nggak mau buka hati saudara, nggak ada artinya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau punya umat yang tulus. Betul gak? Kalau dipaksa akan, ya gak tulus dong. Ada orang mencintai karena dipaksa? Gak bisa, saudara. Dan inilah, saudara, dari kita sendiri, itu semua tergantung dari kita. Apakah kita mau merespon atau tidak. Nah, saudara, yang terakhir, the world need us to know Jesus. Oke? Dunia butuh kita untuk mengenal Yesus. Dan inilah kesimpulan dari semua yang saya bicarain dari tadi, saudara. Dari poin yang pertama sampai yang terakhir. Apa ujungnya? Dunia butuh Yesus, butuh kita untuk mengenal Yesus. Kenapa Anda harus jadi saksi? Bukan buat diri kita, tapi buat Yesus. Kenapa Anda harus melayani? Bukan buat kita, tapi buat Yesus. Saudara, the world gets darker, not brighter. Dunia makin gelap, bukannya makin terang, bener gak? Kalau kita baca, kita buka platform-platform yang soal berita, kita akan nemuin berita-berita yang aneh-aneh, saudara. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak.
Bahkan ada bapak kandung merkosa anak kandung sendiri, coba. Kita lihat juga, apalagi masih pandemi gini, banyak orang kesulitan uang, makanya pinjol jadi laku, benar nggak? Ada yang pinjol nggak di sini? Nggak ada yang laku. Apa yang punya pinjol jangan-jangan? Kita kalau baca berita, kita ada orang yang pinjol gitu, pinjaman online yang kira sampai bunuh diri, benar nggak? Ya gimana nggak bunuh diri, minjemnya 2 juta, suruh bayar 80 juta. Pusing. Artinya apa saudara? Dunia ini butuh terang, karena semakin gelap. Dan kalau bukan kita yang jadi terang, siapa yang jadi terang? Nah saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan satu kesaksian. Boleh mungkin Pak Teddy atau siapapun iringi saya. Nah saudara, kalau saudara ngelihat saya hari ini berdiri di depan Anda gitu ya, ngoceh-ngoceh segala ya, berkhotbah, sharing soal firman saudara. Percayalah, ini bukan cita-cita saya, beneran. Saya rasa kalau Anda mungkin tanya anak Anda, kayaknya jarang ya orang mau jadi pendeta, bener gak sih? Anda sendiri mungkin kalau ditanya mau jadi apa? Ya paling pengusaha, dokter, insinyur dan lain sebagainya. Percayalah, ini bukan mimpi saya berdiri di sini, no. Saya pengennya jadi pengusaha saudara. Makanya saya kuliahnya ekonomi, enggak kuliah pendeta, enggak. Nah pertanyaannya kok bisa saya di sini? Saudara, papa saya pendeta. Mungkin di sini ada yang tahu siapa papa saya. Tapi saya pendekar, beneran. Dari kecil itu udah, ya namanya rokok minuman itu udah sehari-hari saudara. Saya pacaran aja sama yang beda agama. Bayangin, bapaknya pendeta, pacarnya beda agama. Mau jadi apa? Sekolah di DO sampai 2 kali saudara. Setahun 2 kali, setahun pindah 3 sekolah saya pindah. Bahkan yang bandel aja bilang saya bandel, saya gak tahu sebandel apa saya dulu. Istilahnya gitu loh. Nah saudara, kok pertanyaannya saya bisa berdiri di depan saudara? Sesuatu yang aneh buat saya sebenarnya. Tapi saudara, ada 2 pihak yang berjasa besar buat saya sampai hari ini ada di sini, saudara. Yang pertama pastinya Tuhan Yesus. Walaupun saya serusak apapun dulu, senajis apapun dulu, mungkin orang udah ngelihat saya udah najis banget. Tapi kasihnya Yesus itu nerima saya apa adanya saudara. Itu saya rasain sendiri. Tiap kali saya jatuh, saya kembali. Dia selalu peluk saya saudara. Dan itu yang bikin saya kuat berdiri sampai hari ini. Mungkin banyak di luar sana orang hakimin saya. Gak apa-apa saudara. Tapi yang tahu saya itu cuma Yesus. Dan kasihnya itu yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Dan itu yang bikin saya kuat. Dan yang kedua, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang ngedukung saya, yang ngedorong saya, sampai saya bisa jadi kayak gini. Dan itu terutama adalah orang tua saya sendiri, terutama adalah papa saya, saudara. Saudara, papa saya berjasa besar atas hidup saya. Kenapa? Karena dia jadi terang buat hidup saya. Seberapa gelapnya hidup saya waktu itu, seberapa tersesatnya saya. Salah satu yang bisa bikin saya kembali adalah waktu saya lihat orang tua saya. Waktu saya lihat terang dalam dirinya, itu bikin saya kembali lagi, saudara. Kalau sampai hari ini saya bisa saat teduh setiap hari, nggak bolong, sakit pun saya mau tetap saat teduh. Kecuali demam berdarah waktu itu, saudara, saya nggak kuat. Yang ada tambah berdarah lagi. Bisa ambil waktu berjam-jam sama Tuhan, itu karena saya ngelihat papa saya dari kecil, dari saya kecil, itu tiap pagi dia akan selalu ambil waktu saat teduh, saudara, berjam-jam. Dari kecil sampai sekarang saya lihat, dan itu terus konsisten.
Kalau hari ini saya bisa ngampunin orang yang bersalah sama saya, padahal saya bisa balas orangnya, ya saya tahu saya bisa gitu. Tapi saya pilih untuk gak balas, kenapa? Karena saya ngelihat orang tua saya, walaupun ditusuk-tusuk dari belakang sama orang yang dia percaya, dia pilih untuk mengampuni dan gak balas, saudara. Padahal banyak banget orang yang nawarin, Pak kalau ada apa-apa, angkat telepon aja Pak, saya yang turun tangan Pak. Tapi dia gak mau, saudara. Dia lebih percaya apa? Percaya sama kedaulatan Tuhan. Dan kalau hari ini saya bisa hidup lebih sederhana, walaupun nggak tahu ya ukuran sederhana seseorang itu kayak gimana gitu. Itu karena saya ngelihat orang tua saya, papa saya, yang harusnya bisa kaya banget, saudara. Saya tahu dia bisa kaya banget. Dan itu legal, nggak ilegal gitu. Tapi dia justru milih untuk hidup sederhana. Kenapa? Karena nggak mau fokusnya kebagi antara uang, dunia, sama Yesus. Saudara, seperti papa saya jadi terang buat saya. Begitu juga saya sekarang bisa jadi terang buat orang lain. Dan itu pun yang Tuhan kehendakin buat kita semua yang ada di sini. Karena sesungguhnya kitalah garam dan terang dunia, saudara. Karena dunia semakin rusak dan semakin gelap. The world need us to know Jesus. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Hidup ini adalah kesempatan